Nabi pun telah memberikan bocoran namanya. Namanya adalah Hannat. Maka Hannat ini pertama kali masuk surga, diberi oleh Allah surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Karena logikanya para hadirin, andaikan di dunia tinggal dia saja, maka seluruh dunia dapat kebaikan dengan sebab keberadaan iman yang ada dalam hati dia. Ini adalah sambutan pertama. Belum harganya, belum istananya, belum bidadarinya. Lau anna imra'atan min ahlil jannati tala'at ala ahlil ardi la adha'at ma bainahuma wa la malathu riha wa la nasifuha alladhi ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Andaikan seorang wanita surga menampakkan dirinya pada penduduk dunia, penampakannya akan menyebabkan antara bumi langit menjadi terang benderang. Perusahaan listrik sudah nggak diperlukan lagi. Satu wanita, hati soheh. Kadang-kadang orang ditinggal istrinya tercinta, yang mana secantik-cantiknya wanita dunia itu nggak cukup untuk menerangi kamarnya, apalagi menerangi seluruh medan. Itu bisa patah hati, patah leher, gara-gara ditinggal seorang wanita. Wala mala'adhu riha, dan penampakan dia akan menyebabkan antara bumi dan langit menjadi harum semua. Toko-toko minyak wangi gak diperlukan. Allah. Wala nasifuha alladhi ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan sungguh kerudung yang dia pakai di kepalanya lebih mahal melebihi dunia dengan segala isinya. Itu kerudungnya, belum yang dikerudung. Dalam riwayat yang lain, andaikan wanita surga meludah di lautan dunia yang asin akan berubah lebih manis melebihi mangga. Kalau yang diludahi suaminya terus bagaimana? Allah karim, masya Allah. Allah karim, masya Allah. Teman-teman semua, kita bersyukur kepada Allah jadi orang beriman. Apapun boleh kita korbankan, harta, waktu, apa saja boleh kita korbankan, tapi iman jangan sekali-kali kita korbankan. Iman itu mahal para hadirin. Sendirian aja mahalnya begitu itu. Maka kalau orang mau merenung, kalau kita baca kitab taklim dari awal sampai akhir, berapa banyak di situ kalau orang mau merenung ada titik temu yang sama. Orang iman kalau berkumpul nanti akan banyak sekali anugerah yang dijanjikan oleh Allah lewat Rasulullah akan diberikan kepada perkumpulan orang-orang mahal tersebut. Orang iman sholat jamaah, dosanya diampuni, rizkinya dimudahkan. Berjamaah, ini kumpulannya orang-orang mahal. Orang iman sholat jamaah, dosa antara dua sholat diampuni oleh Allah. Orang iman Jumatan, dosa 1 minggu diampuni oleh Allah. Orang iman haji, seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Antara haji dan haji mengampuni dosa, antara umrah dan umrah mengampuni dosa. Orang iman kok kumpulnya hanya semata-mata karena untuk merawat iman dan amalnya, ini akan ada anugerah khusus. Orang iman kumpul dalam satu majelis dari berbagai macam daerah, suku, macam-macam kalangan, hanya semata-mata karena agama. Allah akan tugaskan malaikat untuk mengumumkan, selepas selesainya majelis, berdirilah kalian dari majelis dalam kondisi sudah diampuni semua oleh Allah. Keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kata para ulama,
kalau keburukannya 1000 akan dihapus 1000 kemudian diganti dengan 1000 minimal. Semoga majelis kita ini bagian dari majelis yang mendatangkan ampunan. Syaitan telah bersumpah di hadapan Allah, dan sumpahnya ini dia laksanakan. Dia sumpah di hadapan Allah, aku akan datang kepada manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, akan saya goda supaya manusia tidak mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan tidak ada nikmat yang terbesar melebihi nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Urusan-urusan dunia setan memberikan masukan-masukan kepentingannya, harganya, perlu usaha untuk mendapatkannya. Semua orang hidup di dunia sepertinya sudah divisi urusan itu. Dan ternyata mulai kakek kita yang pertama Nabi Adam sampai detik ini para hadirin, dunia itu ternyata belum pernah terbukti bisa dimiliki oleh siapapun. Maka sebetulnya bisikan untuk usaha memiliki dunia dengan permanen itu bisikan-bisikan yang gak tanggung jawab. Semua berita yang sumbernya bukan dari Allah dan Rasulnya itu kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Tapi kalau sudah datang dari Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Pernah ada satu masa dunia ini dan alam semesta semuanya tidak ada semuanya. Dalam sebuah hadis Imran bin Husain Nabi kita bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh." Yang ada hanya Allah, selain Allah tidak ada. Pernah ada satu keadaan yang ada hanya Allah saja, selain Allah tidak ada. Kita nggak ada, jin-jin nggak ada, bangunan-bangunan nggak ada, bumi nggak ada, alam semesta belum ada. 100-an tahun yang lalu kita semuanya insya Allah juga belum ada. Maka Allah berkehendak untuk mengadakan, untuk mewujudkan yang dikehendaki untuk wujud. Allah berkehendak untuk memulai penciptaan makhluknya, karena definisinya makhluk adalah yang bermula. Yang memulakannya adalah Allah. Makhluk nggak ada, Allah yang menghendaki untuk dimulai adanya. Permulaannya adalah ketika hari Ahad. Ahadun, hari pertama. Ini pas malam Ahad. Ini ceritanya hari permulaan penciptaan alam semesta, penciptaannya manusia, penciptaannya bumi, penciptaan langit. Maka orang-orang beriman semestinya setiap hari Ahad dia ingat, kita ini semuanya yang ada ini dulunya pernah gak ada, yang mengadakan adalah yang Ahad, yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dia Allah adalah yang Maha Esa. Ahad, maka itulah nama yang sebenarnya untuk hari Ahad, supaya semua orang beriman mengatakan bahwa semua makhluk ini diciptakan oleh Yang Maha Satu, oleh Allah. Penciptaannya bermulanya pada hari Ahad. Asalnya sebelumnya tidak ada. Maka di kitab-kitab samawi, di lisan-lisannya para nabi, nama Ahadnya adalah digunakan untuk menamakan hari ini para hadirin, untuk mengingatkan semuanya bahwa kita ini dulu nggak ada. Alam semesta itu nggak ada, yang ada hanya Allah. Maka kalau yang ada hanya Allah, yang layak diharap hanya Allah, yang bisa menentukan hanya Allah, yang bisa menghalangi hanya Allah, maka
Maka semua berita yang bukan dari Allah, berita yang nggak tanggung jawab. Yang ngomong lo nggak punya, yang ngomong lo nggak bisa memutuskan, yang menjanjikan lo nggak bisa nahan kencingnya, yang menjanjikan nggak bisa menahan matinya, yang menjanjikan akhirnya meninggal dunia. Maka berita-berita yang pasti benar, amalan-amalan yang pasti menguntungkan, arahan-arahan yang mesti menuju kesuksesan adalah hanya arahan dari Allah yang telah disampaikan oleh para anbiya, utusan-utusan Allah kepada para manusia. Mereka lah panutan-panutan yang dibimbing langsung oleh Allah. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka para anbiya adalah orang-orang yang telah dibimbing oleh Allah, ikutilah mereka. Kalau ikut para anbiya, maka pasti itu sampai ridhonya Allah. Janjinya para anbiya itu pasti benar karena itu adalah dari Allah. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, saya kadang-kadang melihat Tuhan dalam kondisi bahagia, saya melihat Tuhan dalam kondisi susah, saya melihat Tuhan kadang-kadang dalam kondisi murka. Apakah semua perkataan yang Tuhan katakan kepada kami dalam macam-macam keadaan itu boleh kita catat dan boleh kita ikuti?" Yang mulia dan besar Muhammad SAW bersabda sambil menunjuk ke mulut beliau yang mulia, "Ma kharaja minhu illal haqq." Tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran saja. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita tidak pernah bicara apapun kecuali itu semua adalah dari bimbingan wahyu. Itulah iman kita para hadirin, membimbing kita untuk tidak kebingungan di dunia ini. Macam-macam tawaran di dunia ini boleh kita dengar, tapi kebenaran yang sebenarnya, yang terjamin dengan sesungguhnya, hanyalah yang disampaikan oleh Allah melalui yang mulia Nabi besar Muhammad SAW untuk umat Muhammad ini. Maka kita punya sawah, kita punya pekerjaan, kita punya posisi, kita punya macam-macam urusan. Maka semua yang kita urus para hadirin, kita sesuaikan dengan ridhonya Allah, kita sesuaikan dengan arahan Rasulullah. Akhirnya semuanya menjadikan kesuksesan untuk kita di akhirat dan dunia karena akan mendatangkan ridhonya Allah. Insyaallah semuanya niat. Sepertinya berangkat ke sawah ternyata dapat surga di sawah. Sepertinya menikah ternyata dia berangkat dalam ridhonya Allah, akhirnya dapat pahala yang begitu besar dari pernikahannya, bukan sekedar penyaluran langsung saja. Sepertinya tidur, tapi tidurnya ikut arahan agama. Siapa yang tidur sebelumnya berwudu, kemudian dia zikir sampai ketiduran, itulah diantara arahan agama bagi orang yang mau tidur. Allah akan kirimkan malaikat untuk menangani tidur dia, masuk di baju dia, nempel di kulit dia sampai dia terjaga. Sepertinya tidur, ternyata ini sedang bersama malaikat yang suci yang akan memberikan ilham-ilham kebaikan dia ketika dia tidur. Sebelum tidur tidak niat keluar 4 bulan, lepas tidur langsung berangkat 4 bulan. Karena tidurnya dengan amalan-amalan agama. Insyaallah semuanya niat barang. Maka Al-Imam Ghazali rahimahullah dia mengatakan kurang lebihnya, sudah banyak teori untuk takwa, sudah banyak teori untuk jadi orang benar, tapi teori itu belum akan wujud dalam kenyataan sebelum orang memprogram umurnya 24 jam. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi dipraktekkan, semuanya sudah sesuai dengan arahan agama, baru nanti teryakinkan memang dia ini orang takwa. Kapan aja wafat, dia pasti husnul khatimah. Wafat pagi husnul khatimah, wafat sore husnul khatimah, waktu makan husnul khatimah, waktu kerja husnul khatimah, waktu naudzubillah tabrakan juga husnul khatimah. Masya Allah. Karena amalan 24 jam dia, amalan 24 jam yang sudah diprogram sesuai dengan ridhonya.
Maka kita lihat jamaah-jamaah dikeluarkan ikut program 24 jam. Berapa banyak terangnya hati dengan sebab amalan-amalan tersebut. Keluar 3 hari, keluar 40 hari. Begitu pulang amalannya diteruskan, terangnya juga terus. Begitu ditinggal mulai redup, begitu gak diamalkan mulai gelap. Maka amalan 24 jam ini adalah bagian dari program kita seumur hidup, biar kapan saja, di mana saja kita berada, selalu berkemungkinan husnul khotimah dengan pasti. Insyaallah semuanya niat.